Oke teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Prancis KM. No. Yo guys semuanya, oke teman-teman. Sekarang Prancis KM tidak ini ya, tidak penelusuran. Tidak penelusuran. Di sini kita akan sedikit mengklarifikasi teman-teman. Mengklarifikasi ya ginilah kita di belakang layar gitu. Seperti inilah keseharian kita, gak jauh dari kata-kata bercanda teman-teman. Yeay. Nah di sini saya akan perkenalkan diri dulu lah buat agar kalian tahu gitu. Ini saya sebagai host teman-teman. Nama saya Samsul Iman Stephen and Jack. Baca. Nama saya Stephen Manuel Samsul Imanil. Tahu sini, aku tahu sini. Stephen Gunung lah. Dragon mah. Oke, teman-teman serius ya. Nah, nama saya Samsul Iman, saya sebagai host di channel Prancis KM. Ada lagi satu lagi, namanya Ade Irama. Dia sekaligus editor di channel kami teman-teman. Corona. Ini siapa? Coba jelasin. Oke. Sebagai apa? Kurang, kumisna juga kurang deh. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Hariko Maulana. Asik. Saya sebagai mediator dan Si sebagai kumis lain. orang teh. Wah. Terus apalagi? Kamu coba kenalin diri. Firman belduk duar. FB-na. Tarik. Firman belduk duar FB-na orang. Di sini saya bersama seorang mediator dan juga lighting teman-teman. Yang lainnya nggak pada ikut karena pada sibuk. Jadi ya oke lah, yang maklum gitu. Jadi kita alhamdulillah lah masih bisa bikin konten Corona. dan nggak banyak orang seperti yang penelusuran. Karena ini juga saya bisa dibilang mendadak gitulah buat konten ini. Jadi yang lain ada yang bisa, ada yang enggak. Dan alhamdulillah ini BK berdua bisa nemenin saya di sini untuk bikin konten. Di sini saya nggak akan penelusuran atau nggak akan bermediumisasi. Sini saya kasih klarifikasi teman-teman, dikit klarifikasi. Jimbut. Corona. Klarifikasi untuk 1 bulan ini, 1 bulan Ramadan kita nggak akan Bisa syuting. Karena kan ada peribahasa Hantu di bulan Ramadan dikunci katanya atau Sesuai. dirantai. Jadi mohon maaf ya buat kalian yang menunggu karena ya betul lah di sisi lain kita bulan Ramadan, di sisi lain juga kita corona teman-teman. Serius, semenjak ada corona ini proses syuting kami terhambat ya. Semenjak ada corona ini menghambat pre-syuting kita gitu teman-teman. Jadi untuk izin tuh susah karena kita untuk syuting bikin video tuh nggak sembarangan. Kita izin dulu ke pihak desa apakah dikasih izin atau tidak. Nah saya udah berusaha izin ke 3 tempat dan yang dibilang masih berbau-bau keraton dan kerajaan gitu teman-teman. Dan sayangnya Pak Desa di sana itu selalu melarang teman-teman, melarang buat kita syuting, bukan melarang buat gak boleh, tapi melarang karena COVID-19 ini teman-teman. Teman-teman juga panju. Nah di sini dari segi penampilan kita kayak gini ya seharian, gak mencing gitu, Dan neko-neko. gak neko-neko. Mancing ya. Terima kasih buat yang selalu dukung kami, yang selalu share, yang lain dah, intinya selalu mensupport kami lah. Terima kasih. Makasih ya buat kalian semua ya sudah mendukung channel kami. Dan alhamdulillah kita udah tembus 300 subscriber. Kalau bisa lebih. Kita masih berjuang dan minta dukungan juga buat kalian agar
kita semua ini lebih semangat bangun channel. Siap. Nah, biar kalian tahu para kru Cowok Praktis KM, saya di sini akan kasih tahu ya teman-teman. Yang pertama dari awal lagi ya. Pertama dari host saya Samsul Iman dan Ade Irama sekaligus editor. Untuk mediator ini Riko Maulana, Stephen Riko Maulana, dan ini sebagai pemegang lighting Firman Utina. Dan ada seorang kameramen Fabio itu Ian Bowo, teman-teman. sama Itu kamera 1. Untuk kamera 2-nya ada Fabio Haidar. Untuk paranormal ini ada rekan kami itu Andi Setiadi. Dan satu lagi yang bintang tamu sekaligus gabung ada Ferdiana. Ya, Ferdiansah. Diana Bahtiar. Eta Ferdiana Bahtiar. Oke, nah sedikit jelasan lagi, kami mohon maaf buat kalian semua jika selama 1 bulan ini kita off di channel Praktis KM buat penelusuran, karena itulah di sisi lain bulan Ramadan sama lockdown lockdown sama PSBB non tuh teh. PSBB OSDP non ODP ODP baru bae ieu gegas euy. Oke, tadi satu pertanyaan, kira-kira kesulitan apa yang kita alami saat syuting. Nah, untuk kesulitan kita kayaknya dari waktu perizinan ya, terutama perizinan itu benar-benar susah. Kita harus benar-benar benar-benar diberi izin, surat resmi lah intinya kita diberi surat resmi, minta gitu. surat resmi itunya Ya, kalau kita kalau nggak diizinin kan kita nggak mungkin itu sembarangan, takutnya kita dikira maling gitu atau begal. Ya gitulah. Untuk kedua-duanya kita sulit dalam mengisi waktu sih, dalam waktu, karena untuk syuting kita mengorbankan banyak waktu, apalagi kan kita syutingnya kan malam-malam gitu, jadi ya sedikit sulit lah bagi kita yang masih sekolah gitu. Nah, ada pertanyaan, gimana sih rasanya dimasukin ke mediator, masukin jin gitu kan? Coba jelasin rasanya gimana? Rasa apa? Saat dimasukin gitu kan? Benar. Dan kadang Ya, kalau dimasukin ya berasa kayak di tempat yang sunyi, yang tenang, gelap, juga ucing. juga ucing. Ya intinya kesadaran pun hilang ketika ya ada sosok yang masuk. Udah maut ya. Terus pikiran sama penglihatan tuh udah blur sama hitam. Blur efek. Bisa. Terus rasanya juga kayak ada yang bisik-bisik tuh. Kalau misalkan nanya ini siapa, suka ada bisikan namanya apa, ini. Tapi kemarin tuh baru sadar gua ada hantu jurig, ada sosok yang masuk tapi kayak kuda lumping makan rumput, bener. ya teman-teman, itu di video kemarin dia seolah-olah makan rumput. Dan jika kalian merasa gitu, jika kalian menganggap video kami settingan, kagak mungkin gua makan rumput, makan rokok. Sekarang coba kalian scroll ke bawah gitulah. Dari video pertama kan dia minta rokok, kita kasih, dia makan gitu. Terus di video kemarin dia seperti kerasukan, dia makhluk, itulah makhluk sosok Kayak hitam besar gitu. kayak kuda lumping makan. Jadi dia makan rumput dengan sendirinya. Pas mau diambil, dia kayak nolak gitu teman-teman. Jadi kan
mana ada sih gitu kan. Dia juga pasti gak mau gitu kalau disuruh makan rumput sekarang, dia gak mau. Dan untuk setelah kerasukan maksudnya gimana gitu? Kalau misalkan sesudah kerasukan sih beda-beda. Kalau misalkan ada yang kerasukannya yang pendiam, misalkan yang kemarin tuh waktu di makam Cideres, nah itu mah kan gak terlalu aktif. Jadi kalau misalkan masuknya tuyul ataupun apa yang pendiam lah, intinya gak bakal menguras tenaga banyak. Tapi kalau misalkan yang galak, yang ganas lah, intinya aktif lah, sosok itu pasti sayangnya lemas lah dikit, lemas capek ya capek. Terutama yang rasa engap itu ya, sesak napas gitu, pusing juga. Itu tadi jawabannya buat pertanyaan itu. Jadi kemungkinan besar kita off dalam 1 bulan ini untuk penelusuran, dan lanjut nanti insya Allah habis lebaran kita akan coba penelusuran lagi, dan semoga aja COVID-19 ini akan hilang ya, akan hilang sebelum lebaran lah, amin gitulah. Nah, sekali lagi jika kalian menganggap video kami settingan ataupun kita mengada-ngada, oke, saya terima. Tapi cobalah kalian datang ke sini, kita buktikan sama-sama, kita buktikan apakah benar settingan atau tidak gitu kan. Terus bagi kalian yang mau ikut syuting, ya boleh-boleh aja sih ikut, tapi kan harus ada larangan kan, larangannya gak boleh ini berisik ataupun apa. Boleh sih ikut aja, gabung sama kami, mau bikin video ataupun apa tinggal japri aja ke Samsul, ke saya sama Firman atau yang lainnya yang ada di kru kami. Baca. Barangkali mau ikut uji nyali boleh, kalau mau ikut jadi mediator boleh. Yang intinya harus ikhlas lahir batin lah. Oke, next pertanyaan berikutnya. Nah, kesusahan jadi host. Kesusahan jadi host itu sebenarnya gugup teman-teman, bener. Soalnya jarang bicara ke depan kamera tuh. Karena jadi host itu apa ya? Jadi terfokus pada satu titik dan tujuan tuh harus fokus, bener. Jadi harus ada semua kata-kata itu harus ada di luar otak. Jadi nggak perlu gugup ataupun jadi ya, terjeda-jeda lah. Intinya saya sendiri yang merasakan sebagai host, untuk jadi host itu jadi bener-bener harus tenang gitu kan, relax, harus jangan terlalu tegang lah mukanya, kata-kata di luar kepala gitu ya, walaupun sebelumnya belum latihan atau belum apa-apa, tapi intinya kalau kita udah tahu maksud dan tujuannya apa, kita pasti akan mengerti. Terbiasa lah intinya terbiasa sih. Mungkin buat yang pemula ya masih gugup lah gitu, karena kalian mikirnya masih tegang, menghadap sama kamera tuh masih tegang, masih ragu, masih gugup lah, malu gitu, malu lah, bisa disebut malu gitu kan. Nah itulah kesulitan jadi host. Oke, pertanyaan berikutnya, pertanyaan aja tentang lighting, gue jelaskan banyak. Oh labuh ternyata kucing lighting. Nah oke, untuk pertanyaan kesusahan memegang lighting, gimana perasaan memegang lighting? Pegang dukdak harerin loban wahalangan teh harerin sempit soalnya loba penonton, ramai lah intinya. Di sini karena lengan terasa pegang kram berarti di sini karena seorang lighting itu kan harus standby di belakang kamera. Dan di sisi lain kita pernah bikin video itu gagal karena seorang lighting sama seorang kameramen itu di tempat kecil, di riung dikerumuni keramaian, dikerumuni sama penonton. Jadi otomatis kan seorang kameramen sama seorang lighting itu kan jadi perlu dukdak, naon dukdak teh, saling senggol menyenggol gitu, senggol menyenggol gitu kan. Jadi ya ngawur lah kamera sama lighting, jadi gimana gitu lah. Di sisi lain
kameramen ini susah gitu buat shoot para pemain, dan di sisi lain juga para penonton kan ada yang berisik gitu kan, garandeng, jadi itu kedengar sama clip on kita tuh. Oke, untuk pengorbanan di channel ini, jujur kita mengorbankan, intinya sih mengorbankan uang jajan, Pedih. karena uang jajan kita disisakan untuk ke uang kas, karena peralatan buat syuting itu nggak sedikit ya teman-teman, nggak sedikit terus gak murah gitu. Jadi kita semua fix mengadakan uang kas. Nah, buat kalian para channel pemula, saya akan memberi sedikit info. Kalau ingin kebeli barang ini, kalau kalian semua tim, usahakan ada uang kas lah. Jadi biar nggak membebani gitu kan lah. Karena kita semua juga ini pengorbanan sih di keuangan teman-teman. Terutama ya tadi uang, yang kedua kita waktu sama tenaga. Waktu teman-teman, mengorbankan waktu, mengorbankan banyak waktu untuk persiapan syuting, saat syuting, setelah syuting. Pemikiran tempat, benar-benar terkorbankan begitu saja lah. Yang ketiga, pikiran. kita tenaga, terutama tenaga. Kita bikin konten seperti ini tuh nggak sembarangan, karena perlu fisik dan mental yang kuat. Kalau kita sembarangan, mungkin kita ya udah pingsan atau gimana gitu kan. Kemarin oke panas tiris, drop. Kemarin juga kan yang Waktu pocong. yang video di Cilutung yang part 2 tuh adalah scroll part 2, dia kan kemasukan sosok, kata bahasa kita sih lepet teman-teman. Kayak lontong sih. Lepet ngaceng gitu kan. Cek bahasa orang mah. Lepet lompat juga, lepet lompat. Kalau mungkin bahasa kalian mungkin pocong gitu lah. Pocong masuk ke dia, nggak lama lagi dia pingsan gitu. Itulah kenapa saya bilang harus kuat mental sama fisik. Itu yang ketiga. Yang keempat, Pikiran tempat, pusing. oh iya, lokasi teman-teman. Yang keempat tuh lokasi. Pusing mencari lokasi yang Jujur. angker. Jujur sih, padahal di sini kan kita kan sebenarnya banyak tempat, tapi di saat kita mau izin yang susah teman-teman. Jadi diribetin lah. Ada alasan ini, alasan itu, itulah gitu kan. Karena mereka melihatnya kita tuh masih muda, masih anak-anak, jadi takut kenapa gitu. Padahal kan kalau misalkan ada resiko kita Kita yang tahu sendiri gitu Hmm. kan. Jadi nggak ada masalahnya gitu kan. Buat Kemarin juga kan udah bikin surat proposal resmi, sampai bikin tanda tangan dari desa, tetap aja sih gak tahu kenapa gitu, pengennya gimana. Padahal kan kita itu cuma pengen vlog syuting doang, nggak meresahkan Berkreasi warga, gitu, ya berkreasi. berkreativitas sebenarnya. anak-anak Tapi, muda zaman sekarang gitu kan, mm, cari hal-hal yang positif. Nah, cari positif, bukannya ya nongkrong kayak buang-buang waktu gitu. Tapi kan dari sisi lain orang tua kan ya bangsa orang tua gitu kan, bangsa anak gajah berpayungan. Ya maksudnya teh kolot ya orang tua di sana tuh sesepuhnya. Amanya ngomong naon gitu. Nah, sesepuh anu ieu teh anu darah dituna jadi teu tarimaeun kokolotna teh RT RW. Oh, lokasi atau tujuannya. Mm-mm. Ya, usah ngomong wae kok kolot nanggus ngomong kajeng teh. Jadi kesulitannya kalau misalkan kita minta izin kan yang kolot-kolot di sana, Kolot. Yang tua-tua yang di sana gitu kan. yang tua-tua di sana, aduh, yang tua-tua di sana tuh kan pada ngeribetin. Jadi misalkan kan kami udah bawa surat proposal, nah bilangnya udah jangan, cenah takutnya gini. Padahal kita kan resiko udah dipikirkan. Tanggung, Ya udah dalam surat tersebut. Nah udah ada bacaan tertera di surat kalau resiko kita tanggung sendiri. yang mereka kan bilang katanya minta surat resmi dari desa, kan saya udah ngizinin, udah ngusahain, ya tetap aja sih ada
tua non yang tua-tua di sananya pasti ada yang nggak boleh. Tapi ya Nggak di boleh sisi dulu. lain juga ada sih yang dukung kita gitu. Bagus nah anak-anak zaman sekarang kayak gini daripada tongkrong-tongkrong gimana. Lebih baik gini berkreasi, kreativitas. Ya kalau misalkan kita sukses ya alhamdulillah dari YouTube kata beliau tuh. Ya kami juga senggan, sopan. Ya gue juga suka sih. Asik. Pokoknya mah like ke bapak-bapak nu kalali itu. Mungkin untuk keseharian kita sih baik lagi ya, untuk keseharian kita nggak neko-neko keseharian teman-teman, kita nggak melakukan ya makan ini makan itu gitu kan, paling kita kumpul-kumpul sama anak-anak Sambil mikirin tempat di mana buat nanti syuting ke depannya gitu. Cuman gitu doang. ya, itu sih sebelum ada corona gitu kan. Untuk kali saat-saat ini kita Merasa miris lihatnya. syuting kumpul-kumpul, kalau nggak ngegame kerambol Oke teman-teman, terakhir di bulan Ramadan ini saya pribadi gitu kan ingin mengucapkan selamat mengenai ibadah puasa buat kalian yang menjalankan. Semoga kalian semua Diberi kesehatan, selalu, diberikan rezeki yang berlimpah. Karena di bulan penuh berkah ini semua dosa-dosa yang kita punya itu sedikit-sedikit hilang teman-teman. Ya. Dan semoga kalian semua yang menjalankan bisa full puasanya teman-teman. Amin. Jadi bisa full tanpa ada bolong sehari pun. Mungkin kecuali buat perempuan lah, perempuan kan beda lagi. Iya, beda lagi. Ada sedikit Ada halangan gitu. ya. Intinya di bulan yang penuh berkah ini jangan disia-siakan buat melakukan hal-hal yang gak baik, karena ada sedikit peribahasa kalian puasa sia-sia kalau nggak sholat, ibaratkan mengisi air di emper bocor. Nah itulah teman-teman. Jadi saya sedikit mengingatkan, ini bukan saya mau ngatur-ngatur hidup kalian ya. Saya cuma mau mengingatkan buat kalian semua, karena ada peribahasa juga sholat tiang agama. Nah, kalau kita tidak sholat, gak ada tiang, berarti kita lemah iman. Begitu. Itu sih, Mas. Coba kalian bayangin aja lah, ada sebuah tenda gak ada tiang, itu pasti gimana? Ambruk, bedak. Ambruk. Karena kadang kan ada bahasa Allah bakal murka sama orang yang tidak sholat. Itulah. Tapi Allah juga kalau misalkan kita mau tobat ya pintu tobat. Allah menerima orang tobat teman-teman. Walaupun kita sejahat apapun, sebrengsek apapun, ya intinya kalau kita niatnya Ini baik hijrah tetap. Jadi kita bukan mau sombong, mau mengatur-ngatur, tapi kita sebagai cuma mengingatkan. Ya cuman mengingatkan doang sih Mengingatkan emang. buat kalian ya. Emang hidup saya juga nggak Ya jujur sih begitu kita suci semua sih. juga masih banyak dosa. Belajar. Dan di sini kita masih belajar, masih mencoba hijrah ke jalan yang benar. Nah, oke, intinya Bukna di bulan yang penuh berkah ini perbanyaklah rezeki, perbanyaklah ibadah. Karena rezeki dan ibadah di bulan suci ini kita dilimpahkan teman-teman pahalanya. intinya. Sebenarnya kalau kita puasa full, sholat nggak ditinggali 5 waktu, Alhamdulillah. apalagi rezeki mengalir, insya Allah pahala kita itu berlimpah Amin. karena di bulan ini bulan suci. Dan di sini kami akan mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga puasa kita lancar, Amin. rezeki kita lancar, Amin. dan kita diberi kesehatan. Amin. 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 Oke, terima kasih. Jangan lupa kita mau subscribe, like, Komen. share, and share, Asik, share, comment and subscribe, share. like. Apa ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Prancis, KKM. see you next video. Terus ikutin kami ya. Dadah.